Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur dan bersukacita kita dapat beribadah pada hari ini. Bapak Ibu, hari ini adalah hari raya Pentakosta dan ibadah kita akan dilakukan secara intergenerasi. Dan perlu kami informasikan bahwa mungkin Bapak Ibu melihat kok ada merah-merah di depan begitu. Merah-merah di depan ini ada maknanya Bapak Ibu. Kita dapat nanti mengumpulkan celengan tahunan kita ke depan. Dan sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini, kita akan melihat warta sesuai dengan tayangan berikut. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Keluarga kita adalah persekutuan umat Tuhan. Dengan kata lain, keluarga kita adalah Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Kasih. Dia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berartikan hidupnya. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku, mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru
Umat Tuhan, apa kabar? Keluarga kita adalah persekutuan umat Tuhan. Dengan kata lain, keluarga kita adalah gereja. Oleh karena itu, kita bisa beribadah bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Seluruh anggota keluarga kita juga bisa mengambil peran dalam ibadah. Seperti hari ini saya akan ditemani oleh Lala. Hai Opung, aku di sini. Iya Lala. Aku boleh ikutan juga kan hari ini? Tentu saja Lala yang cantik, kamu juga bisa ikut serta dalam ibadah ini. Yes, asik. Opung. Kalau begitu, aku boleh gak jadi PL sama Opung berdua? Tentu saja boleh Lala, Opung senang kok. Itulah sebabnya saudaraku, umat Tuhan, hari ini kita juga akan beribadah kepada Tuhan bersama seluruh keluarga kita. Opung, kalau keluarga berarti semua orang tua, anak-anak, anak remaja, pemuda, sama opung-opung semua ya? Betul sekali Lala yang cantik. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita menyanyi dengan gembira. Ayo papa mama, kakak-kakak semuanya kita menyanyi dengan gembira. Opung, lagunya yang enak tuh apa ya? Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Iya betul, mari kita nyanyikan kawan-kawan bergembira. Sambil goyang-goyang boleh ya Opung? Boleh. Ibu Maria dan Lala, Ya Pak. Ya Pak Pendeta.
Hari ini jika kita bisa berkumpul bersama keluarga atau bisa berada di ruang ibadah ini, semua karena pertolongan Tuhan. Ya, Pak Pendeta. Ya, semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena itu pertolongan kita di dalam ibadah ini hanya dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Lala, Ya, Opung Karo. apakah kamu tahu apa yang kita rayakan hari ini? Hari ini kayaknya gereja lagi mau jualan rujak. Itu ada cabai sama buah-buahan banyak. Bukan, Lala. Hari ini gereja merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas murid-muridnya. Oh iya. Aku pernah dengar ini. Kakak sekolah minggu pernah cerita. Setelah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, ada perayaan turun Roh Kudus. Nah, Lala, Roh yang memberikan keberanian dan pertolongan bagi mereka melambangkan berkat Tuhan yang besar bagi dunia. Oleh karena itu, perayaan Pentakosta juga seiring diidentikan dengan ucapan syukur untuk berkat yang kita terima. Oh, makanya ada buah-buahan, ada cabai, maksudnya sayuran ya. Berarti ada makanan ya, Opung. Ya. Tapi Opung, gimana caranya Roh Kudus turun? Nah, waktu itu murid-murid Yesus sedang berkumpul. Kemudian terdengar suara seperti tiupan angin dan Roh Kudus turun seperti nyala api. Yang pasti semua itu terjadi ketika murid-murid Yesus tengah bersatu dan bersehati. Oh iya. Sama kayak murid-murid Yesus, aku juga seneng tuh berkumpul sama teman-teman aku, bersekutu, kumpul-kumpul banyak orang. Senang rasanya, indah sekali. Iya betul, Lala. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya dengan gerakan ya. Oh iya, aku mau gerakan, tapi aku gerakannya kanan kiri aja ya, Opung. Tuh ada Kak Eva, ada Kak Fanya, sama Kak Elisa. Diikuti ya gerakannya. Iya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala yang kejam bukan juga
Terima kasih kakak-kakak. Lucu ya Lala? Iya, seneng ya. Ya. Umat Tuhan, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, tua ataupun muda, mungkin berbuat dosa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita secara pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tetapi di masa tua kami ini, seringkali kami melupakan penyertaan-Mu karena banyaknya sakit yang kami alami. Ampunilah kami, jika karena tidak memiliki kekuatan sebesar dulu, kerap kali kami mengeluh, baik kepada Engkau ataupun kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan yang baik, kami sering marah sama papa mama karena apa yang aku minta tidak diberikan. Ampunilah kami yang tidak bersyukur untuk perhatian dan kasih sayang papa mama. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami sering merasa tidak suka bermain atau berkumpul dengan adik atau kakak kami. Kami sering merasa mereka mengganggu kegiatan dan apa yang sedang kami kerjakan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kesibukan dan tugas pekerjaan membuat kami jarang berjumpa dengan anggota keluarga. Bahkan membuat kami tidak terlalu menyukai persekutuan dengan keluarga kami sendiri. Padahal sesungguhnya kami tidak dapat terlepas dari keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, beberapa di antara kami masih memiliki orang tua, tetapi karena kami telah membangun rumah tangga sendiri, kami seringkali abai terhadap mereka. Kami membiarkan mereka hidup sendiri dan jauh dari kami. Bahkan sekalipun tinggal dalam satu rumah, kami tak terlalu memikirkan kepentingan mereka. Ya Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami mohon. Ampunilah kami. Amin. Amin. Umat Tuhan, Tuhan mendengar permohonan kita. Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Bahkan sebelum kita memohon, Tuhan telah memilih untuk menyelamatkan kita. Karena itu Injil Yohanes firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Nyatakanlah sukacita dalam segala keadaan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
Marilah kita satu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Engkau senantiasa memelihara kami. Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, Engkau senantiasa menolong kami untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah cobaan dan godaan. Kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, di hari Pentakosta yang kami rayakan pencurahan Roh Kudus-Mu, sebagaimana murid-murid-Mu Engkau mampukan untuk dapat menceritakan iman di tengah-tengah pergumulan. Biarlah kami juga boleh merenungkannya dan dipimpin untuk dapat mengerti akan hidup ini dan senantiasa bersandar kepadamu saja. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami mau serahkan firman-Mu ini. Bukalah hati dan kehidupan kami, boleh menjadi lahan yang subur ditanami firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan, di mana mereka semua duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang membuat kita bersuka cita, bergembira? Kalau adik kecil kita, beberapa hadir di sini, adik-adik kecil ya, yang dibawa oleh orang tuanya dan mungkin yang ada di rumah saat ini sedang beribadah di rumah. Ada aku juga, Pak Pendeta. Oh iya, Lala. Iya. Kalau dapat hadiah, waduh, dapat hadiah, terus uang jajan bertambah. Bagaimana, Lala? Senang dong, Pak Pendeta. Apalagi kalau hadiahnya handphone baru. Ketika masih kecil, ada sesuatu yang diterima, dia bahagia. Nah, sudah mulai remaja, bahagianya ketika ulangan bagus dan naik kelas, kualitas sudah mulai. Sama dapat kuota. Oh, begitu. Betul. Di samping itu yang dapat kuota, ya. Dan kemudian ketika pemuda dapat pekerjaan, dapat pasangan hidup, sudah mencoba untuk mengaktualisasikan dirinya. Dapat rumah baru. Iya. Betul, Lala. Lala pintar sekali. Dan saudara-saudara, bagi orang tua, ketika melihat anaknya berhasil, anaknya di dalam keluarganya bahagia, dan kemudian menikmati hari tuanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Rasul, para murid saat itu? Saat Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kebahagiaan dan sukacita apa yang ada di dalam hati mereka saat Pentakosta. Pertama, bahwa janji pencurahan Roh Kudus saat itu terjadi pada hari Pentakosta. Bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berpesan, Roh Kudus akan turun. Sukacita para rasul karena Roh Kudus menjadikan mereka dapat berbahasa bangsa-bangsa lain. Tidak lain dan tidak bukan untuk memberitakan Injil, kabar baik. Pak Pendeta.
Itu contohnya kayak gimana Pak Pendeta? Nah, ada bahasa-bahasa yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat dia berkomunikasi. Nah, bisa dibayangkan bagaimana sih kita dapat berkomunikasi. Nah, adik-adik kecil sekalian, kira-kira Pak Pendeta mau menirukan suaranya nih. Salah. Lala, kira-kira Pak Pendetanya mau ngomong apa nih? Mau suara apa? Nah, Pak Pendeta siap. Benar salah? Bisa terjadi. Kalau suara Tuhan, ayam Pak Pendeta. Ya? Kok suaranya jadi suara ayam? Ya, karena jikalau Tuhan berkarya, harimau bisa berbicara bahasa ayam. Dan ayam bisa berbahasa harimau gitu, adik-adik kecil. Aku bisa berbahasa. Gitu. Jadi, tidak ada yang mustahil ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa lain untuk memberitakan Injil Tuhan dengan tujuan Allah berkarya. Berbeda dengan kota Babel yang semula satu bahasanya. Bapak Ibu dapat melihat membaca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Di situ mereka satu bahasanya tetapi dikacaukan Allah menjadi berbagai bahasa karena tidak dipakai bahasa itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena itu jika zaman sekarang dengan gadget dapat memudahkan komunikasi, hati-hati. Jika tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran, yaitu siapa Yesus, maka Tuhan akan mengacau balaukan komunikasi kita satu dengan yang lain. Jikalau kita jadi egois, dibuai dengan kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan kita akan teknologi. Maaf Bapak Ibu yang di rumah, memang pasti punya kerinduan untuk beribadah, tapi sementara tunggu dulu. Tapi jangan terlena. Oh, Pak Pendeta. Berarti sekarang ibadahnya dari gereja aja ya Pak? Ya, ibadah kerinduan kita di dalam pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta ini. Kita mau rayakan bersama-sama. Walaupun mungkin COVID sudah endemi dan kita berdoa akan hilang. Tetapi jangan kita mengutamakan teknologi dengan kemudahan-kemudahan melebihi kerinduan kita akan berita Injil. Begitu bangun buka YouTube, buka status. Tidak berdoa dulu, tidak membaca firman Tuhan dulu. Kalau aku biasanya buka game. Ya. Iya, aku main Roblox sama bikin TikTok. Karena itu, Lala dan saudara-saudara, Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta harusnya menjadikan anak-anak Tuhan punya kerinduan berkomunikasi dengan bahasa kasih yang diberitakan oleh Injil.
Pak Pendeta, aku boleh izin gak? Aku mau minum dulu. Aku masuk dulu ya Pak Pendeta, minum dulu ya. Ya Lala ya. Ya. Tapi dengar tetap ya di dalam ya. Ya. Saudara-saudara, sudahkah kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran untuk berbahasa kasih antara orang tua dan anak? Karena jika kita percaya Roh Kudus menjadikan para rasul dapat menyampaikan berita Injil dengan bahasa lain, maka orang tua dan anak walaupun berbeda generasi jauh dapat berkomunikasi dengan bahasa kasih dan dapat mempererat persekutuan keluarga. Memang seorang tua bilang, kamu ini gimana sih gak ngerti-ngerti. Di satu sisi anak, papa mama ini memang jadul, kuno, jauh. Tapi dengan kasih, bahasa kasih, dengan kesabaran, masing-masing mencoba untuk berkomunikasi. Maka Roh Kudus akan menolong kita seperti para murid menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kemudian tersebar. Hal yang kedua yang menjadikan kita bersukacita dan juga rasul-rasul. Roh Kudus yaitu pemersatu dapat mengubah setiap pribadi. Tidak lagi egois, memikirkan diri sendiri. Hal itu nyata di hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saat itulah lahirnya gereja perdana di Yerusalem, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ciri-ciri gereja yang mula-mula ditandai dengan kehidupan persekutuan jemaat yang mula-mula. Karena Roh Kudus tidak memecah belah, melainkan mempersatukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini persoalan banyak atau sedikit itu tergantung dari lidah. Yang dengan kata diucapkan dapat menjadikan orang lain atau teman atau lawan. Kata-kata yang diucapkan dengan nada menghina menciptakan musuh. Tetapi kata-kata yang membangun, yang tulus akan memperoleh sahabat. Karena itu Roh Kudus, Roh Pemersatu bertujuan bukan untuk memelihara perbedaan melalui berbagai bahasa, tapi justru menyatukan misi untuk dapat memperkenalkan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Jadi dengan demikian bahasa yang berbeda-beda yang dipakai oleh rasul-rasul bertujuan agar semua memiliki bahasa dapat dipersatukan untuk memuliakan Yesus. Dunia ini banyak terdapat bangsa yang ditandai dengan berbagai bahasa. Tapi tiada mustahil Roh Kudus yang adalah Roh Pemersatu dapat mempersatukan semua bangsa menjadi umat yang percaya kepada Kristus. Hal yang ketiga yang menjadikan rasul-rasul bersukacita
Dalam merayakan hari Pentakosta, Roh Kudus memberikan hati kita sukacita yang meluap-luap dengan ucapan syukur. Ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberikan potensi, talenta yang ada di dalam diri kita. Yang adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Ucapan syukur kita tidak teranulir atau tidak hilang dengan adanya pergumulan-pergumulan yang kita jumpai di dalam dunia ini. Sebab kendati pun banyak pergumulan-pergumulan, tetapi Tuhan masih tetap setia memberikan kepada kita talenta-talenta yang tidak pernah hilang. Asal di dalam diri kita ada iman percaya. Roh Kudus yang sudah dicurahkan hadir untuk menguatkan kita. Lebih dari itu, Tuhan menganugerahkan kesehatan agar kita dapat terus berkarya. Itu luar biasa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kata berkat dalam bahasa Ibraninya barakah atau barakatuh, yang artinya tidak hanya berarti memperoleh hasil yang kita dapatkan dari bekerja dan berusaha, tapi lebih dari itu juga adalah keadaan yang diberkati. Supaya apa yang dihasilkan dari berkat Tuhan dapat dinikmati oleh anak-anak Tuhan dalam ucapan syukur. Di luar berkat Tuhan, maka kata Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara-saudara, karena itu di hari kita merayakan Pentakosta ini, biarlah ucapan syukur kita nyatakan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua sikap hidup yang dapat kita kembangkan, sudah pasti mengucap syukur adalah sikap hidup yang paling penting, yang sering membuat perubahan di dalam hidup kita. Sebab setiap orang sadar atau tidak akan bertumbuh dengan sikap hidup yang bersyukur atau sikap hidup yang didasarkan kepahitan. Anak-anak yang dari awalnya membangun sikap hidup bersyukur akan lebih cenderung menjadi anak yang bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang sikap hidupnya selalu menggerutu dan karena selalu tidak puas dengan apa yang ia terima, adalah orang-orang yang tidak akan bahagia seumur hidupnya. Sikap mengucap syukur tidak hanya akan membuat kita sehat dan bahagia, tapi akan mengubah pandangan kita terhadap kehidupan ini. Sebab orang yang bahagia adalah orang yang memfokuskan dirinya pada orang lain. Sedangkan orang yang tidak bahagia adalah orang yang memfokuskan
perhatiannya pada diri sendiri dan berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri dan kebimbangan. Tetapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang optimis dan memandang setiap situasi sebagai kesempatan yang diberikan Allah untuk melakukan yang terbaik. Selamat Hari Pentakosta dan selamat mengucap syukur. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita. Mari kita mengikrarkan iman kita melalui nyanyian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin, amin. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di tengah-tengah perjalanan kehidupan pelayanan Jemaat-Mu Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah dengan anggota serta simpatisannya. Engkau layakkan kami untuk melayani walaupun di tengah-tengah endemi ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kami sehingga pelayanan-pelayanan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik itu yang melayani di komisi-komisi kepanitiaan, juga penatua di dalamnya majelis yang boleh melayani Tuhan bersama dengan gembala jemaat. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, memampukan dan memberikan talenta, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan dalam segenap pelayanan yang diadakan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan
untuk menyatakan kebenaran dan persekutuan karena kasih setia di dalam Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pergumulan perluasan lahan Gereja Kristen Indonesia Cipinang Indah. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menggerakkan, supaya apa yang kami rindukan tetap berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan menganugerahkannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, pun yang saat ini boleh hadir di dalam ibadah di gereja maupun di rumah, di dalam kerinduan beribadah. Tuhan yang akan mengaruniakan kesembuhan, karena daripada-Mulah kehidupan, maka hanya Engkaulah yang dapat memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah lansia, yang mungkin sebentar sakit, sebentar sembuh. Di dalam kelemahan tubuhnya, biarlah Tuhan mengingatkan akan kasih setia-Mu ketika lahir sampai usia tua pun. Tuhan senantiasa boleh menguatkan, memampukan dan menolong. Karena itu biarlah para orang tua lansia ini tetap boleh senantiasa percaya akan kasih setia Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan di tengah-tengah usaha dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan memampukan, memberikan talenta dan kemampuan untuk dapat terus berjuang, dan kami percaya berkat yang asalnya dari Tuhan akan terbuka bagai tingkap-tingkap di langit yang memelihara umat-Mu Israel di padang gurun. Kami percaya dan kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengambil keputusan setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong agar pemimpin-pemimpin bangsa kami memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini untuk lebih baik ke depan. Kami percaya Tuhan menolong memimpin juga wakil-wakil rakyat dan setiap anak-anak Tuhan yang memikirkan dan yang bertindak untuk kehidupan bangsa Indonesia lebih baik ke depan. Biarlah bangsa negara kami ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain,
umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur untuk setiap pimpinan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Opung, Ya, aku juga mau bersyukur dan memberikan persembahan. anak cakep. Oke ya, Lala harus berikan persembahan ya. Ya, tapi Opung, aku kan susah jalan, harus digendong. Jadi aku mau minta mama aja untuk transfer ya Opung. Boleh. Keluaran 35 ayat 21 sampai 22 berkata, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan, melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali layanan persembahan dengan mengumpulkan celengan persembahan syukur tahunan kita di tempat yang telah disediakan di altar. Untuk pengumpulan persembahan syukur tahunan, saudara dapat maju ke depan secara bergiliran melalui lorong tengah dan kembali ke tempat duduk melalui lorong samping yang ada di sayap kanan dan kiri ruang ibadah kita. Saudara dapat memberikan persembahan saudara juga melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah dan rekening Panitia Pengembangan GKI Cipinang Indah. Lala. Iya. Opung. Ayo kita berikan persembahan. Ayo teman-teman, kakak-kakak, om, tante, opung, eyang, semua kita memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Ayo. Kenapa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah.
Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Lala yang cantik dan pinter. Iya, Opung yang cantik. Tapi Makasih, Opung, Lala. gak apa-apa ya, jangan protes kalau aku gak bisa merem. Iya, Karena aku gak bisa tutup mata. nggak apa-apa. Ayo papa mama, teman-teman, kakak-kakak, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk papa dan mama. Kami bersyukur untuk oma dan opa. Kami bersyukur untuk kakak dan adik. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami bisa rasakan. Kami bersyukur untuk makanan yang kami makan setiap hari. Kami bersyukur untuk udara yang masih bisa kami hirup sampai saat ini. Kami bersyukur karena bisa memberikan persembahan kami hari ini. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Lala. Sama-sama Opung Karo. Umat Tuhan, kembalilah dalam aktivitas kehidupan saudara. Ingatlah untuk terus bersekutu, baik di tengah keluarga maupun juga dalam persekutuan di gereja. Di dalam persekutuan umat Tuhan itulah Roh Tuhan berkarya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidupmu dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Opung Karo yang cantik. Terima Shalom. kasih Lala Selamat yang hari cantik. Minggu.